Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan materi pajak penghasilan orang pribadi kepada mata kuliah perpajakan. Nah, untuk itu kita mohon untuk menyaksikan dengan seksama video pembelajaran ini. Baik, untuk materi pada hari ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengelompokan dan jenis pajak, kemudian sistem pemungutan pajak, kemudian ada pajak penghasilan PPh, surat pemberitahuan SPT. Yang pertama, pengelompokan dan jenis pajak. Dikelompokkan menurut pihak yang menanggung, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung ini adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung ini adalah pajak penghasilan yang hari ini akan kita bahas, dan contoh lainnya mungkin adalah PBB. Kenapa kedua pajak ini masuk dalam pajak langsung? Karena karena pajak ini nantinya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh pendapatan maupun yang memiliki bangunan maupun tanah atas namanya, sehingga dia harus melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pembayaran yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, PPN atau pajak pertambahan nilai, ada PPNBM untuk penjualan barang mewah, kemudian ada bea materai dan juga bea cukai. Nah, jadi untuk yang pajak tidak langsung ini dialihkan kepada pihak lain. Jadi seperti misalnya kita ingin membeli atau makan di restoran kena PPN, maka pajak itu dialihkan kepada kita yang membayarkan, tapi bukan kita, seperti itu. Tapi restorannya seperti itu. Kemudian dibedakan menjadi berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan juga pajak objektif. Di mana pajak subjektif ini adalah pajak yang memikirkan kemampuan subjek pajak dalam membayar pajak yang terutang, misalnya PPh. Jadi kalau melihat dari subjeknya atau orang yang memperoleh penghasilan dari penghasilan, penambahan penghasilan itu, maka dialah yang tidak memikirkan dia mampu atau tidak. Yang penting ketika dia memperoleh penghasilan besar, maka dia wajib untuk membayar pajak terutang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini contohnya adalah di PPh. Jadi melihat dari subjeknya. Sedangkan kalau pajak objektif melihat dari objeknya, tidak peduli kemampuan subjek pajaknya atau orangnya tadi untuk membayar pajak terutang tersebut. Misalnya dia mungkin mempunyai tanah atau rumah yang besar, kemudian PBB-nya itu nilainya besar, sehingga tidak peduli apakah subjek pajaknya itu tadi memiliki penghasilan yang besar juga untuk membayar. Yang jelas objeknya itu tadi memiliki kewajiban untuk dibayarkan pajaknya. Kemudian berdasarkan pemungutnya. Berdasarkan pemungutnya ini ada pajak pusat, yaitu misalnya ada PPh, kemudian ada PPN, PPNBM, ada bea materai, PBB, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini masuknya pajaknya ke pusat. Nah, sedangkan yang kedua, ada pajak daerah yang masih dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten. Ini seperti kita kalau punya kendaraan, baik mobil ataupun sepeda motor, itu kita akan membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu bea balik mama ataupun pajak kendaraan. Nanti ini masuknya ke provinsi, sedangkan yang masuk ke kabupaten apa? Misalnya pajak hotel dan restoran, kemudian pajak hiburan, dan juga pajak radio. Nah, kemudian yang selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Di sistem pemungutan pajak ini ada tiga, yaitu self-assessment system, ada official assessment system, ada withholding tax system.
Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, self-assessment system. Dari namanya saja self-assessment, yaitu melaporkan sendiri, melakukan assessment sendiri. Jadi wajib pajak itu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Contohnya PPh pasal 25. Nah, di situ karena wajib pajak diberikan kepercayaan penuh, maka dia diharapkan harus memperhitungkan, kemudian menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Bagaimana Bu kalau seandainya dia ternyata nihil atau tidak ada pajak penghasilan atas yang harus dibayar, maka dia tetap wajib untuk melaporkannya. Jadi bukan berarti dia kemudian bebas tidak perlu lapor ya, tetapi tetap. Jadi kalau self assessment ini di pajak penghasilan itu kami atau kita wajib pajak itu diberikan kewenangan penuh atau kepercayaan untuk melaporkan sendiri dan menghitung serta membayarkannya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada official assessment system, di mana karena officialnya siapa? Pemerintah. Nah, sistem pemerintahlah yang memungut serta menghitung pajak terutang oleh wajib pajak. Jadi bukan wajib pajak yang menghitung seperti self assessment tadi, tetapi dia adalah pemerintah. Contohnya apa? Contohnya PBB. Jadi kita langsung bisa bayarkan setiap tahunnya berapa pajak bumi dan bangunan yang harus kita bayarkan berdasarkan dari perhitungan pemerintah sebagai pemungutnya. Nah, beda lagi dengan withholding tax system, pemerintah memberikan kewenangan kalau yang ini kepada pihak ketiga untuk memungut serta menghitung besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya PPN. Jadi kalau kita bahas terkait dengan PKP atau pengusaha kena pajak, dia kemudian menjadi pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Seperti itu. Kemudian ada PPh atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu apa sih? Pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Jadi setiap ada penambahan penghasilan dari wajib pajak yang kemudian itu memberikan manfaat buat dia, maka dia maupun badan juga itu wajib untuk melaporkan dan memperhitungkan pajak penghasilannya atau PPh-nya. Ada beberapa objek di PPh ya. Di sini saya tampilkan sedikit, nanti akan kita bahas satu persatu dalam materi-materi selanjutnya. Ada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dia pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Misalnya jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, maupun hadiah undian dan lainnya. Ada PPh pasal 15, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan atau pelayaran dalam dan luar negeri, charter maupun sewa. Pasal 21, ini jika akan kita bahas juga pada hari ini ya, pada video ini, yaitu pemotongan atas penghasilan dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Untuk yang pasal 22, pemungutan atas penghasilan dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Kemudian pasal 23 ini atas hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek pasal 21. PPh 26 ini untuk pembayaran atas penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Ada PPN dan PPNBM, yaitu pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak atau BKP dan JKP. Ada juga jasa bea materai, yaitu pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Jadi nanti ini akan kita bahas satu persatu dalam perkuliahan kita di perpajakan ini. Nah, saya lanjutkan untuk kaitannya dengan PPh tadi, persyaratan subjektifnya juga sudah pernah dibahas, yaitu menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan siapa sih yang menjadi subjek pajak itu, yaitu yang pertama adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, karena konteksnya pajak penghasilan itu adalah penghasilan yang memberikan manfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh orang pribadi. Jadi dia mau tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, kalau dia mendapatkan manfaat dari Indonesia atas penghasilan itu, maka dia harus membayar pajaknya. Ada warisan yang belum
terbagi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ketika orang yang meninggal itu kemudian warisannya belum terbagi, maka dia berdiri sendiri menjadi subjek pajak. Kenapa begitu? Karena pajaknya harus tetap dibayarkan kendati orang atau objek pajaknya sudah meninggal. Jadi subjek pajaknya sudah meninggal sehingga objek pajaknya berganti menjadi subjek pajaknya berganti menjadi warisannya. Ketika sudah terbagikan maka beralih kepada orang yang menjadi atas nama warisan tersebut. Kemudian ada badan, kemudian ada juga badan usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri ini siapa? Yaitu orang pribadi yang tinggal di atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang bertempat kedudukan di Indonesia, dan juga warisan yang belum terbagi. Kalau yang di luar negeri siapa? Adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan atau badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha, melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi ini adalah subjek pajak luar negeri. Jadi dia memperoleh penghasilan, konsepnya dia adalah memperoleh penghasilan dari Indonesia, kendati dia berada di luar negeri. Nah, yang tidak termasuk itu apa? Saya ulas kembali, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat dari negara asing itu tadi, dengan syarat dia bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Organisasi internasional di mana Indonesia bergabung, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan menjalankan usaha, kegiatan, dan pekerjaan lain dalam rangka memperoleh pendapatan. Organisasi internasional yang termasuk dalam subjek pajak diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah, objek pajaknya siapa saja? Objek pajak ini sendiri apa sebenarnya? Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi objek pajak ini berarti siapa? Bukan orangnya, tetapi bendanya atau objeknya gitu ya. Mau dia ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dia semasih dia menambah kemampuan ekonomis dari wajib pajak, maka dia harus dibayarkan pajaknya. Contohnya, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Hadiah. Jadi kalau tiba-tiba Anda dapat hadiah undian mobil mewah gitu ya, itu juga menjadi objek pajak. Jadi ada pajak yang harus kalian bayarkan atas hadiah tersebut. Kemudian laba usaha, royalti. Jadi royalti kita bikin buku atau kita nulis lagu, kemudian terkenal, kemudian banyak yang mendengarkan, banyak yang membaca, maka kemudian ada royalti yang dibayarkan oleh penerbit bukunya, maka itu juga menjadi objek pajak. Karena menambah nilai manfaat buat kita yang menulis ataupun membuat bukunya tadi. Premi asuransi, ada dividen, serta penghasilan tertentu lainnya yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang tidak termasuk objek pajak siapa? Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan, warisan loh ya. Karena karena sudah menjadi warisan itu dia bukan objek pajak, tetapi dia sudah beralih ke orangnya yang punya warisannya. Tapi kalau belum dibagikan, berarti dia menjadi subjek pajak. Setoran tunai diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyerta modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau dim profit. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, iuran yang diterima oleh
atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud huruf 9 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ada lagi bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyerta kontrak investasi kolektif. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan oleh Menteri Keuangan, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, bantuan atau santunan dibayarkan badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu dan ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baik, saya lanjutkan. Untuk tarif pajak PPh orang pribadi, belum ada perubahan, jadi masih tetap dengan tarif ini, yaitu berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor itu, tarif PPh 21 yang memiliki MPWP adalah 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun ya. Kemudian 15% untuk penerima penghasilan 50 sampai 250 juta per tahun, 25% untuk penerima penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun, dan 30% untuk penerima penghasilan lebih dari 500 juta per tahun. Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi. Oke, saya lanjutkan. Pajak penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi ada yang disebut dengan pajak final, itu adalah penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh dengan tarif tertentu atau final, baik melalui pemotong atau pihak lain atau dengan penyetor sendiri, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian penghasilan yang pajak badan yang dikenai pajak bersifat final itu adalah penghasilan berupa bunga, hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Sumber penghasilan orang pribadi apa saja? Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari modal investasi, dan penghasilan lain-lain. Jadi kalau Anda mungkin nanti bekerja, kemudian di sebuah perusahaan, maka Anda akan dikenai penghasilan dari pekerjaannya. Kemudian kalau malam nyambi mungkin menjadi influencer, artis selebgram, kemudian dapat penghasilan dari pekerjaan bebas itu, maka juga akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian ternyata dari uang-uang yang Anda kumpulkan itu kemudian Anda juga investasi modal, saham, dan sebagainya atau didepositokan, maka nanti juga akan ada penghasilan dari modal atau investasi. Jadi setiap penghasilan yang memberikan nilai manfaat itu tadi kepada Anda ataupun badan, maka harus dikenakan pajak penghasilan. Ini tarifnya tadi sudah ya. Kemudian apa sebenarnya penghasilan kena pajak kan gitu ya. Penghasilan kena pajak. Jadi tarif itu tadi bukan dari penghasilan utuh. Jadi bukan penghasilan langsung dapat penghasilan berapa langsung dikenakan pajak, tapi tidak, yaitu dihitung terlebih dahulu ada penghasilan kena pajak. Jadi dia dijadikan PKP dulu, penghasilan kena pajak. Nah, ini menurut peraturan undang-undang adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Jadi nanti PKP ini harus dikurangkan terlebih dahulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak,
yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PKP per bulan. Nah, PKP ini kemudian dibagi menjadi beberapa ya. PKP penghasilan kena pajak pegawai tetap itu ada jumlah seluruh penghasilan bruto ini harus dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya adalah 500.000. Jadi kalau nanti diperhitungkan ternyata hitungannya 550.000, maka tetap yang dikenakan hanya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Jadi kalau dihitung setahun ternyata 6 juta atau 7 juta, berarti yang diperhitungkan hanya 6 juta saja. Dibuat pengurangan untuk PKP-nya. Kemudian iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau jaminan hari tua JHT yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bisa nanti kalau bekerja itu ada potongan untuk dana pensiun maupun JHT, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam pengurang dari penghasilan bruto itu tadi. Kemudian PKP penghasilan kena pajak penerima pensiun berkala. Ini besaran penghasilan netonya adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya adalah 200.000 sebulan atau 2,4 setahun. Jadi kalau nanti ternyata ada dari penerima pensiun itu tadi memperoleh biaya pensiun, ada biaya pensiun, maka boleh penghasilan brutonya dikurangkan, tetapi hanya maksimal 200.000 atau 2,4 juta setahun. Kemudian PKP untuk bukan pegawai atau konsultan. Bila bukan pegawai seperti yang dimaksud di peraturan tersebut, namun ia memberikan jasa kepada pemotong dan atau PPh pasal 26. PKP untuk jasa dokter untuk jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktek di rumah, sakit, dan atau klinik, maka jumlahnya adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien sebelum dipotong biaya-biaya atau dari bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Seperti itu. Nah, ini untuk penghasilan tidak kena pajak, menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan, besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi ini adalah sebagai berikut, yaitu 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi nanti perhitungannya ada di bawah ya. Kemudian 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Jadi kalau dia sudah menikah, dia dikurangkan lagi PTKP-nya sebanyak 4.500.000. Kemudian ditambah untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Andai istrinya bekerja dan kemudian bergabung dengan penghasilan suami, maka akan ditambahkan PTKP-nya sebesar 54 juta. Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu menanggung punya anak 4, berarti yang boleh dimasukkan per anaknya hanya maksimal sampai 3 anak saja. Kemudian yang dimaksud dengan garis lurus keturunan ini misalnya ibunya ikut di keluarga ini, maka ibunya boleh dibebankan. Tetapi umpamanya ada keponakan atau pamannya itu karena tidak segaris lurus, maka tidak bisa dimasukkan. Yang boleh dimasukkan anak sendiri segaris lurus tadi, anaknya, ayah ibunya segaris lurus, ataupun anak angkat. Ya, tapi hanya maksimal 3 orang. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 6 orang, kemudian istrinya bekerja, dia bekerja, kemudian anaknya 3 dengan ibu 1, maka hanya maksimal boleh tanggungannya adalah 3 tanpa ibunya. Umpamanya ternyata 3 yang satunya adalah ponakannya, maka yang hanya boleh ditanggungkan hanya adalah 2 anaknya saja. Seperti itu. Kemudian NPWP istri, wanita kawin, dan anak belum dewasa. NPWP istri dalam satu keluarga hanya terdapat 1 NPWP. Dengan demikian,
Terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini, wanita kawin telah memiliki NPWP sebelum kawin. Wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya, sehingga supaya tidak double ya. Jadi dia boleh memohon untuk dihapuskan NPWP-nya. Atau kalau memang tetap karena kewajiban istrinya mungkin karena bekerja dia harus punya NPWP sendiri, maka bisa mengajukan pisah harta. Jadi nanti tetapi NPWP istri ini tidak penanggung ya, karena yang masuk tanggungannya hanya kepada suami. Jadi mamanya ada anak 3, maka tanggungan anak 3 dan status kawinnya masuk ke suami, sedangkan istri dianggap single atau tidak menanggung siapapun seperti itu. Ini contohnya kalau seandainya PWP wanita kawin tidak hidup terpisah dan tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP atas nama suaminya. Namun, apabila wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, namun dia harus melakukan pisah harta atau memilih terpisah seperti itu. Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Kemudian dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau diketahui oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan neto suami istri dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri yang besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing. Jadi kalau ternyata digabungkan, maka pembagiannya proporsional sesuai dengan penghasilan yang diterima, suami berapa, istri berapa. Tapi ketika istri mungkin ingin melakukan kewajibannya sendiri, maka dia bisa menjalankan kewajibannya sendiri. Namun ingat tadi bahwa tanggungan dan statusnya tidak dimasukkan dalam PTKP. Dia hanya sebagai wajib pajak saja. Kemudian konsekuensinya timbul apabila wanita melaksanakan kewajibannya sendiri. Ini tadi dia harus menandatangani surat pernyataan bahwa dia menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Kemudian wajib menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama sendiri terpisah dengan milik suami. Kemudian harta dan kewajiban atau utang dilaporkan pada SPT tahunan PPh wanita kawin ini adalah harta dan kewajiban yang dimiliki atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak punyanya sendiri karena pisah harta, bukan punya suaminya. Jadi terpisah sendiri-sendiri. Suaminya nanti juga begitu. Dia hanya memperhitungkan yang miliknya dia sendiri. Kemudian konsekuensi yang timbul bila wanita kawin melaksanakan kewajibannya sendiri. Tadi seluruh penghasilan diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam 1 tahun pajak tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa. Jadi tadi karena tanggungannya masuk kepada ayahnya atau sebagai kepala keluarga. Wanita kawin didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya PPh terutang bagi istri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan masing-masing itu tadi. Kemudian untuk anak yang belum dewasa, jadi kalau dia kurang dari 18 tahun, tapi dia punya penghasilan, dan banyak artis-artis cilik nih ya. Contohnya dari dia itu di bawah 18 tahun, tapi dia sudah punya penghasilan, maka penghasilan anak ini dianggap sebagai penghasilan ayah sebagai kepala keluarga. Apabila anaknya belum dewasa, yang orang tuanya telah terpisah atau berpisah cerai, maka perolehan penghasilan pengenaan pajak digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya dalam keadaan sebenarnya. Jadi dia ikut siapa? Ikut ayahnya atau ikut ibunya. Kalau dia ikut ibunya, berarti penghasilannya dia dibebankan dalam SPT tahunan ibunya. Kemudian kategori wajib pajak orang pribadi, ada wajib pribadi induk, yaitu dari wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga, hidup terpisah, yaitu suami istri
telah hidup terpisah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri, pisah harta atau PH, ini tadi yang sudah disepakati ya untuk memisah secara tertulis hartanya, memilih terpisah atau MT yaitu wanita kawin yang hendak menjalankan hak dan kewajibannya terpisah dari suaminya, warisan belum terbagi atau WBT, dan satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pengurangan yang diperbolehkan untuk PPh ini apa saja? Tadi ada biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun atau JHT bagi pegawai tetap. Ketentuannya bisa dibaca sendiri 5%, kemudian iuran pensiun ini juga sesuai dengan iuran yang dibayarkan, JHT juga sesuai dengan yang dibayarkan, sedangkan biaya pensiun ini ada 5% atau maksimal sesuai dengan yang disyaratkan tadi. Penghasilan tidak kena pajak bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap bukan pegawai, yaitu untuk PTKP besarannya sudah ditentukan tadi. Kemudian PTKP karyawati itu tadi dia hanya memperhitungkan dirinya sendiri bila dia belum kawin atau tidak kawin, maka dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan memperhatikan sedarah lurus itu tadi. PTKP bukan pegawai, yaitu bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan PTKP sepanjang bersangkutan telah mempunyai PWP. Dan untuk memperoleh penghasilan dan hubungan kerja dengan pemotong pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Pengurangan bagi pegawai harian atau mingguan serta pegawai tetap lainnya yaitu penghasilan bruto sampai dengan 200.000 per hari yang diterima atau diperoleh pegawai harian atau mingguan, pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 4 tidak dikenakan pemotongan PPh. Jadi kalau di dalam sehari dia memperoleh penghasilan di bawah 200.000, dia tidak dikenakan pemotongan PPh. Kalau di atasnya bagaimana, Bu? Di atasnya dikenakan. Ketentuannya tidak berlaku dalam hal jumlah penghasilan bruto dimaksud melebihi 2.025.000 sebulan atau penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Berarti harus mengikuti perhitungan yang berbeda. Nah, dalam hal pajak penghasilan itu tadi, wajib pajak wajib untuk melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkannya. Di sana dia harus mengisi SPT yang benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan uang rupiah, dan menandatangani setelah menyampaikan ke DJP. Untuk saat ini SPT-nya sudah ESPT ya, jadi sudah dilakukan secara elektronik. Kita tinggal mengisi, mengetik saja, mengisikan nominalnya, tidak perlu menulis tangan lagi. Dan dilaporkannya juga secara elektronik, tidak perlu datang lagi ke DJP tempat setempat. Jadi sudah sangat mudah sekali. Makanya hal ini diharapkan apa? Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Sedangkan SPT ini dibagi menjadi dua, ada yang tahunan dan masa. Disebut tahunan itu adalah dalam 1 tahun pajak. Misalnya SPT tahunan PPh orang pribadi atau PPh badan tahun 2020. Itu berarti untuk 1 tahun penuh pajak. Masa pajak, kalau SPT masa apa? Masanya kapan? Agustus kah? Per bulan seperti itu. Kemudian itu saja untuk terkait dengan PPh. Untuk perhitungannya nanti akan saya buatkan sendiri videonya untuk perhitungan PPh-nya bagaimana menghitungnya. Saya rasa itu dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.